Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran proyek. Pembelajaran proyek itu ternyata asik loh. Asik yang pertama yaitu nantinya kalian akan menerangkan kondisi sosial di suatu tempat. Misal, nantinya kita akan pergi ke pasar dan melihat proses jual beli berlangsung ataupun pergi ke perkantoran. Asik yang kedua yaitu nantinya dalam kegiatan kalian akan ditemani oleh kedua orang tua kalian atau bekerja sama dengan ayah dan bunda. Sedangkan untuk jadwal kegiatannya nantinya akan diberikan oleh bapak dan ibu guru. Asik yang ketiga yaitu tentang penilaian. Nah, penilaian ini nantinya akan dilakukan secara observasi, yaitu bapak dan ibu guru akan melakukan pengamatan saat kalian melakukan kegiatan. Kemudian setelah itu bapak dan ibu guru akan memberikan ulasan tentang hasil kegiatan kalian. Apa sih keuntungan belajar proyek untuk kita? Yaitu yang pertama, kita bisa mempelajari isi materi dari keseharian kita yang kita jumpai di kehidupan nyata. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya, penggunaan HP atau laptop dalam pengerjaan proyek kita. Yang ketiga, kita dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan ayah dan bunda ataupun orang lain di sekitar kita. Dalam pembelajaran proyek ini, peran orang tua sangatlah penting, yaitu ayah dan bunda adalah sebagai mitra guru untuk memberikan petunjuk, nasihat dalam menghadapi tantangan ini. Tugas yang kedua adalah ayah dan bunda sebagai pengontrol. Maksudnya adalah ayah dan bunda sebagai pengingat anak-anaknya bahwa dalam mengerjakan tugas haruslah sesuai dengan alur yang ada. Seperti apa sih proyek yang akan kita lakukan? Yuk kita simak video berikut ini. Ibu akan menjelaskan apa saja tugas yang akan kalian lakukan selama mengerjakan tugas proyek. Yang pertama, tema yang kita angkat adalah kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan wabah COVID-19. Judul proyek yang akan kita lakukan adalah Badan Bugar, COVID Bubar. Selanjutnya, waktu pelaksanaan tugas proyek ini direncanakan selama 4 minggu. Subjek yang akan melakukan tugas proyek ini adalah seluruh siswa kelas 5, yaitu kelas 5A dan kelas 5B. Kemudian, tempat pengerjaan tugas proyek ini adalah di rumah kalian masing-masing. Mengapa kita mengambil tema kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan COVID-19 ini? Karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, seperti kita ketahui, bahwa penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Berau telah mengalami peningkatan menjadi transmisi lokal, dan pasien positif pun terus bertambah. Yang kedua, persiapan kondisi new normal yang mengharuskan kita untuk merubah pola hidup sesuai protokol kesehatan. Yang ketiga, pembiasaan hidup sehat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang pertama, sering-sering mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. Yang kedua, selalu memakai masker atau face shield. Yang ketiga, penyemprotan desinfektan pada fasilitas umum seperti masjid, pasar, atau sekolah. Tugas yang akan kalian lakukan selama pengerjaan proyek adalah yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Yang ketiga, mengolah hasil observasi. Yang keempat, membuat susunan daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencari informasi tambahan dari media massa. Yang ketujuh, melakukan proses pembuatan produk antara lain hand sanitizer, desinfektan, masker, face shield, dan poster. Yang terakhir, yaitu proses publikasi.
Berikut ini terlampir jadwal kegiatan pembelajaran proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kelas 5 yang meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan proses, dan kegiatan publikasi yang dilaksanakan selama 28 hari. Tugas yang pertama yang harus dilakukan anak-anak yaitu melakukan kegiatan observasi atau pengamatan di tempat-tempat umum, kemudian ceritakan dengan bahasa kalian pada laporan kalian yang dibuat sesuai dalam bentuk tabel berikut ini. Selanjutnya, amati pula pola hidup manusia yang terjadi di daerah Teluk Bayur sebelum terjadinya wabah COVID-19 dengan setelah terjadinya COVID-19 yang terjadi di daerah Teluk Bayur. Yang terakhir, ceritakan menurut pendapat kalian bagaimana cara mencegah penularan virus COVID-19 agar tidak meluas di daerah Teluk Bayur. Demikian video penjelasan pembelajaran berbasis proyek. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Salam literasi dan sampai jumpa di video selanjutnya.